Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Nurul Rodiah akan coba sedikit menjelaskan materi kelas 8 semester 1, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Mungkin Anda semua sudah tidak asing lagi ya dengan hari peringatannya. Nah, baiklah, kita mulai saja. Pembelajarannya tolong kalian simak dengan baik agar tidak memakan waktu yang lebih lama. Dalam kebangkitan nasional Indonesia ini, tentunya ada yang merintisnya, bukan? Nah, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu berdirinya organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stopia, yaitu Sutomo dan juga teman-temannya. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari kata utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, apakah kalian tahu pada tanggal berapakah Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati? Jika tidak, perlu kalian ketahui. Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh dari Kebangkitan Nasional ini tentunya yaitu satu Dr. Sutomo, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat Does Dekker. Namun, tahukah kalian siapa sosok yang paling berjasa di balik peringatan itu? Ialah Dr. Sutomo, pendiri organisasi pergerakan pertama Budi Utomo. Di sini saya akan membacakan contoh figur kehidupan seorang Dr. Sutomo yang berjuang dalam masa hidupnya. Tolong kalian simak biografinya agar kalian dapat memahaminya. Saya menemukan dalam buku rekam jejak Dokter Pejuang dan Pelopor Kebangkitan Nasional tahun 2008 karya H.M. Nasruddin Ansori. Sutomo lahir di Desa Ngapeh, Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888. Sutomo sebenarnya memiliki nama asli Subroto, namun untuk bisa masuk ke sekolah Belanda, namanya berubah menjadi Sutomo. Ayahnya, Raden Suwaji, adalah seorang priai pegawai Pangreh yang maju dan modern. Sutomo termasuk orang beruntung karena dia dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, berkecukupan, dan cukup dimanja. Pengaruh religius juga mengalir deras dalam diri Sutomo. Kakeknya bernama R.N.G. Singawijaya atau Kiai Haji Abdurrahman, dan neneknya menuntut Sutomo kecil agar taat beragama, beribadah, memiliki perasaan damai, berani, kokoh, dan pendirian. Selesai pendidikan di sekolah rendah Belanda, Sutomo dihadapkan pada dua pilihan. Ayahnya Raden Suwaji ingin Sutomo masuk School Theater of Leiding van Indische Artsen atau Stopia sebagai dokter, sedangkan sang kakek menginginkannya menjadi pangreh praja. Hal tersebut cukup menyita pikirannya, namun hati kecilnya memiliki kedokteran, karena baginya pekerjaan pangreh praja hanya disuruh-suruh Belanda. Akhirnya, melalui perenungan panjang, Sutomo dengan tegas menolak jabatan pangreh praja. Pada usia 15 tahun, Sutomo ke Batavia dan resmi menjadi siswa Stopia pada 10 Januari 1903. Di sekolah kedokteran ini, Sutomo terkenal sebagai siswa paling nakal, berani, malas belajar, suka menyontek, dan mencari masalah, sehingga kehidupan sosial maupun pelajarannya di Stopia itu cukup berantakan dan tidak beres. Menjelang tahun ketiga pendidikannya, Sutomo berubah drastis. Dirinya menjadi begitu serius dalam belajar, bahkan perilakunya menunjukkan banyak perubahan. Bahkan, di salah satu mata pelajaran aljabar, dirinya bisa menyelesaikan soal dengan sempurna.
Padahal tidak ada satupun teman kelasnya yang bisa menjawab. Perubahan tersebut semakin meningkat setelah dirinya mengetahui bahwa sang ayah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1907. Hal tersebut mengubah cara hidup Sutomo. Sutomo berubah menjadi siswa pendiam dan sangat perhatian dengan teman-temannya. Jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap negara juga mulai tumbuh. Pada tanggal 1908, bersama rekan-rekannya, Sutomo mendirikan Budi Utomo. Nah, hal tersebut menjadi tonggak pergerakan politik Sutomo melawan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi Budi Utomo adalah bentuk kesuksesan dari Dr. Sutomo dalam menyatukan priai profesional, birokratis, berpendidikan barat, dan tradisional dalam satu organisasi yang selaras dan serasi. Budi Utomo melambangkan pandangan masyarakat bagaimana dapat dibentuk serasi seperti orkes alat musik kesayangannya, gamelan, yaitu setiap orang dan setiap kelompok memainkan peran yang telah ditetapkan dalam menyelaraskan melodi dalam orkes gamelan tersebut. Sepanjang hidupnya, Sutomo banyak mengabdikan diri di bidang sosial dan budaya dengan membangun rumah sakit, panti asuhan, rukun tani, lembaga kesehatan umum, bank desa, dan koperasi, ketimbang berpolitik praktis melawan penjajah. Nah, apakah bisa kalian pahami dari kutipan biografi dari Dr. Sutomo tadi? Jika sudah, saya akan memberikan tugas kepada kalian cari dan telaah tokoh lainnya yang memiliki karakter nilai moral yang baik menurut kalian. Tokoh-tokohnya sudah saya share sebelumnya dan saya harap itu akan menjadi sebuah motivator kalian dalam menjalani kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tadi kita telah membahas perintis kebangkitannya, sekarang saya akan sedikit mengulas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa dan wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Dan sudah sewajarnya kita bangga terhadap tanah air Indonesia. Ada sebuah masukan dari saya agar kalian lebih mudah mengaplikasikannya dalam moral kehidupan yang baik dari tokoh figur tersebut. Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, selalu membantu teman dalam kesusahan, berperilaku baik, sopan, ramah, tidak membuat onar, dan lebih baik lagi jika kalian bisa membuat nama sekolah kalian menjadi lebih tinggi dan harum dengan adanya siswa seperti kalian. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah Dr. Sutomo sosok paling berperan sebagai tokoh yang membangkitkan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Beliau ini juga sebagai sosok pendiri organisasi Budi Utomo yang menjadi tanah kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, dirinya terus berjuang keliling Indonesia untuk menanamkan rasa memiliki tanah air. Selain sebagai dokter, dirinya juga sangat aktif di organisasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi Anda pahami dan saya rasa cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, apakah ada pertanyaan, kalian akan diam saja. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi selanjutnya. Sekian,
Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.